kita coba cari lagi. Kemudian dari Ibu Ratna Sahrir, saya Ibu Ratna batuk berdahak, saya sudah minum Bimex, Haspro, Icoviko tapi belum juga sembuh. Mohon penjelasannya. Nah ini kira-kira seperti apa nih? Kok katanya udah minum Bimex, Haspro, Icoviko kok nggak sembuh-sembuh juga Ustadz? Mungkin bisa dijawab Ustadz, silakan. Ya. Ya, untuk masalah sakit di betis ini mungkin bisa jadi efek otot yang tertarik ya. Jadi disebabkan karena efek usus besar yang bengkak, dia akan menghambat peredaran darah yang menuju ke kaki, yang menjadikan efek penarikan pada otot betis yang terasa sakit. Ini macam-macam, kadang ada yang sakitnya di paha, ada yang di betis. Ini lebih fokusnya kepada pembersihan usus besar. Ada kemungkinan pasien ini mempunyai BAB yang sembelit atau tersendat ya. Jadi untuk pagi hari karena efeknya adalah sakitnya di betis, bisa meminumkan infus Bimex ditambahkan dengan LVN kolagen. Dan saya sarankan untuk pagi hari tidak mengkonsumsikan makanan masakan untuk sarapan pagi. Lebih banyak untuk sarapan dengan menggunakan buah, kurma, pisang, alpukat, pepaya, apa saja yang bisa mengenyangkan untuk sarapan pagi. Ya, kemudian untuk siang hari boleh meminumkan Bimex potensial supaya lentur untuk kondisi betisnya supaya tidak mudah sakit ya. Meminumkan Bimex potensial 1 kali boleh di siang hari. Sebelum tidur malam meminumkan Bimex dengan Hapspro diseduh dengan air putih hangat. Insya Allah dengan adanya mengkonsumsi ini bisa menjadikan kesembuhan sakit. Dan pastinya untuk mengkonsumsikan herbal ini harus mencukupkan minum air putih, karena kemarin ada yang sudah meminumkan herbal macam-macam, bahkan sudah berbulan-bulan gonta-ganti herbal nggak sembuh-sembuh ya, karena ternyata tidak suka minum air putih, yang diminum hanya teh saja, sehari pun juga nggak sampai 1 liter. Nah ini menjadikan efek obat tidak menjadikan kesembuhan, malah bisa menjadikan toksit, tubuh malah menjadikan berat, karena sebenarnya dia sedang proses pembakaran toksit, tidak didukung dengan meminumkan air putih. Jadi mungkin tadi yang menanyakan tentang adanya sakit paru-paru sudah minumkan obat sesuai dengan anjuran, dipastikan ngecek minum air putihnya. Ya, jadi pagi hari benar tadi sudah meminumkan infus Bimex berarti dengan Pak Lukman tadi. Infus Bimex-nya ditambahkan LVN kolagen sebelum diminumkan. Tetapi kemudian waktu duha dan asar bisa meminumkan Bimex metode puyer ataupun sirup yang dibuka dengan Hapspro seduh bareng ya dengan air putih hangat. Meminumkan waktu duha dan asar, malam harinya minumkan Bimex kapsul lagi ditambahkan dengan meminumkan madu di seduh air putih hangat. Dan dipastikan seharian itu harus rajin minum air putih, tidak ngemil jajanan diganti dengan ngemil buah. Pola makan yang tertib, pagi sarapan jam 7, makan siang duhur, makan makan malam di waktu maghrib sampai dengan jam 8 malam. Insya Allah kalau ini sesuai dengan anjuran, minum air putih yang cukup, penyakit itu akan mudah disembuhkan dengan meminumkan herbal yang tepat. Jadi saya sarankan untuk ngecek atau mengevaluasi jumlah air putih yang diminumkan. Setiap 25 kg berat badan membutuhkan 1 liter air putih. Jadi pohon dipastikan tentang adanya kecukupan minum air putihnya. Begitu, Cap? Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin kita jawab beberapa lagi ya. Pak Febdan sudah hadir, tapi kita jawab dulu ini beberapa pertanyaan lagi. Mungkin lebih cepat Ustadz. Ini ya. Pak Yana, mitra saya keluhannya di bagian bawah punggung sakit dan terasa ngebet kalau duduk lama dan sampai ke bagian lengan terasa sakit dan ini sudah berlangsung lama banget. Keluhannya di bagian bawah punggung sakit dan terasa ngebet kalau duduk lama sampai ke bagian lengan terasa sakit dan sudah berlangsung lama. Harus konsumsi apa? Kemudian bagaimana kalau untuk yang asam lambung kronis? Ini dari Pak Humphrey ya. Kemudian satu lagi adalah meningitis. Kasus meningitis bagaimana penanganannya dari WD? Ada 3 tadi Ustaz, silakan. Ya, yang tadi sakit punggung dengan asam lambung atau sakit lambung tadi, ini peminuman herbalnya sama, karena orang yang sakit punggung ini adalah masalah angin juga. Biasanya efek dari BAB yang tidak lancar,
ya pada pengerasan feses pada usus besar sehingga menjadikan efek punggung sakit, lengan sampai lemah, tidak punya tenaga, sama juga dengan adanya kondisi gangguan GERD ya. Disarankan untuk meminumkan Bimax dan Havpro yang dibuka kapsulnya, diseduh air putih, boleh air putih atau air putih biasa, diminumkan setiap sebelum makan. Dan pastikan makannya waktunya ditertibkan, pagi, siang, dan malamnya. Jadi minumkan Bimax dan Havpro diseduhkan dengan air putih hangat, setengah gelas boleh, itu diminumkan setiap sebelum makan. Nah, kemudian sebelum tidur malam meminumkan Bimax kapsul, tidak dibuka kapsulnya, ditambahkan dengan meminumkan madu seduh air putih hangat. Insya Allah untuk masalah ini ya, dengan adanya meminumkan Bimax yang disirupkan sebelum makan dan penyeminan air putih, insya Allah dalam 2-3 hari gangguan angin ini akan bisa segera kita rasakan. Dan untuk orang yang mempunyai masalah lambung, setiap sebelum makan meminumkan Bimax sirup dan waktu makan yang diperbaiki, insya Allah akan bisa segera membentuk lapisan pelindung lambung ya, atau lapisan selaput lambung dengan cepat ya, sehingga menjadikan bebas daripada gangguan-gangguan masalah lambung lagi. Yang berikutnya adalah masalah meningitis. Ini juga disebutkan dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pada kaum Taif ini pernah terjadi wabah dari meningitis. Orang tiba-tiba merasa pusing kepala, bahkan sampai dengan kondisi pingsan, meninggal dalam kondisi infeksi selaput otak. Nah, ini kalau di Ibnu Qayyim Jauziyah ini adalah mendinginkan selaput otak bisa dengan menggunakan infus Bimax ya, menggunakan infus Bimax 2 kapsul ditambah Elvan kolagen. Kemudian disarankan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah untuk menyediakan air putih yang disimpan dalam wadah tanah, contohnya kendi gitu ya, diisi dengan air minum, diletakkan di teras luar selama semalaman. Nah, kemudian air embun ini digunakan untuk minuman seharian. Dari pagi sampai siang minumkan air yang telah diembunkan semalam dengan menggunakan wadah tanah. Ya, silakan untuk diupayakan ada wadah tanahnya. Kemudian untuk sebelum tidur malam bisa meminumkan Bimax dengan Havpro. Ya, diminumkan dengan madu diseduh air putih hangat. Untuk diminumkan malam harinya tidak dibuka kapsulnya. Nah, untuk di siang harinya untuk bisa mendukung daripada kesembuhan selaput otak yang terinfeksi ini atau meningitis di sini, silakan bisa meminumkan air kelapa tua yang ditambahkan dengan jeruk nipis ya, untuk bisa diimbangkan selain meminumkan air kendi tadi. Ya, insya Allah pasien meningitis ada beberapa yang sudah saya tangani bisa sembuh total ya dengan adanya meminumkan infus Bimax. Boleh tambahkan Elvan kolagen di pagi hari, siang harinya meminumkan air yang diembunkan semalam dengan menggunakan wadah tanah. Begitu, Cap. Insya Allah saya juga sekaligus untuk mohon pamit kepada mitra sekalian. Ya, semoga bisa bermanfaat. Ustadz, tadi ada yang tanya tentang infus, Ustadz. Jadi saat Ustadz menjelaskan tentang infus itu mereka tidak tahu infus itu seperti apa. Oke. Jadi infus ini adalah proses merendam kapsul Bimax selama semalam. Jadi 1 atau 2 kapsul Bimax dibuka dalam sebuah wadah, contohnya gelas misalnya, dituangkan air putih sebanyak 1 gelas boleh, kemudian dibiarkan semalaman. Nah, ini nanti akan terinfus kandungan Bimax-nya ke dalam air yang merendam tadi itu. Setelah semalaman ya, maka kita pisahkan ampasnya. Jadi yang dituang saja, ampasnya sudah mengendap di bawahnya, dituangkan saja, meminumkan air rendaman tanpa ampas, itu namanya adalah infus. Nah, lebih tepatnya lagi kalau setelah kita tuangkan infusnya, kita pisahkan ampasnya, ditambahkan Elvan kolagen sebelum diminumkan. Insya Allah ini lebih cepat prosesnya ya. Jadi mengkonsumsi langsung masuk ke dalam darah, menghilangkan gangguan-gangguan masalah infeksi, meningitis, hepatitis, TBC ya, kanker ini akan cepat bisa disembuhkan dengan adanya meminumkan infus yang ditambahkan Elvan kolagen. Begitu, Cap. Terima kasih Ustaz Anton atas waktunya dan pada pagi hari ini. Ya, mohon maaf saya izin pamit ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.